Jadi HI itu bakal berkutat pada pengetahuan-pengetahuan dunia. So gampang banget asal kalian tahu pengetahuan dunia itu bakal menyenangkan banget. Nah, tapi untuk lebih jelasnya kalian tahu masalah tentang apa sih hubungan internasional itu, tepatnya di Universitas Tanjung Pura, itu gak akan saya jelasin. Yang jelasin yang lebih berpengalaman lah. Nah, jadi yang akan menjelaskan ialah Kak Arum sebagai promotor kita. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih Bang Moderator atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat siang. Waalaikumsalam siang, Kak. Nah, teman-teman sebelumnya terima kasih Marisa karena sudah mengucapkan salam. Teman-teman sebelumnya kakak izin nih teman-teman, kalaupun kalian berkenan untuk menghidupkan kameranya untuk on cam, silahkan yuk kita bisa saling kenalan gitu sekaligus silaturahmi biar kakak ngomongnya diskusinya lebih enak nih sama teman-teman sekalian. Gimana teman-teman? Kakak masih tunggu nih teman-teman mau buka kameranya biar kita sama-sama bisa tatapan ya. Biar lebih mudah komunikasinya, diskusinya. Bang moderator, suara saya kedengeran nggak? Jelas nggak? Aman, aman nggak aman? Oke, siap. Oke, oke. Mungkin teman-teman sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Arum Wari Islami, panggilan Arum. Sebagai saat ini mau masuki semester 6 sebagai mahasiswa hubungan internasional di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Nah, teman-teman, alhamdulillah nih teman-teman pada siang hari ini kita dapat diberi kesempatan untuk berkumpul. Ya, walaupun sebenarnya untuk tahun ini kita nggak bisa untuk ke sekolah semanta SMA Negeri 3 Pontianak karena dikarenakan pandemi. Karena pada tahun sebelum-sebelumnya itu tuh kami melakukan offline gitu. Perkenalan Komahi dan terkhusus apa itu HI kepada teman-teman dan berkunjung langsung di sekolah kalian gitu. Nah, sebelumnya mungkin hari ini banyak hikmah sih kita bisa walaupun secara daring tapi kita insya Allah dan alhamdulillah bisa ketemu pada siang hari ini. Nah, semoga dalam keadaan sehat walafiat semua ya teman-teman. Nah, karena Bang moderator tadi semangat, berarti saya harus lebih semangat itu teman-teman untuk menyampaikan informasi pada siang hari ini. Nah, uh, makasih Bang moderator atas semangatnya yang bisa apa ya, yang bisa mempengaruhi kita semua gitu, yang bisa menjangkitkan semangatnya kepada kita semua gitu. Nah, sebelumnya kakak kakak sedikit nih izin memperkenalkan tentang apa sih HI. Gitu. Mungkin teman-teman tujuan nanti kan mungkin sebagian teman-teman insya Allah tuh akan mau masuk di kampus ya saat ini kan kelas 12 kan, tapi paling dan pasti sih teman-teman tuh udah mengincar kampus apa sih kampus yang pengen dituju. Mungkin salah satunya adalah di Untan dan mungkin pada hari ini kita akan spesifikasi menjelaskan tentang HI walaupun teman-teman nantinya ingin masuk di HI di luar gitu ataupun di univ luar, tapi insya Allah ini nih akan sangat berguna untuk pengetahuan dasar kalian gitu. Dan ketika kalian nantinya akan memilih HI maupun yang hari ini belum kepikiran HI, siapa tahu kan bisa tertarik di hari di nantinya gitu. Nah, Kak, pertama nih, Kak, apa sih HI? Apa sih yang akan dipelajari di HI gitu? Nah, teman-teman, di HI sendiri sebenarnya HI adalah singkatan dari ilmu hubungan internasional, gitu. Yang dimana pada dasarnya pada umumnya membahas tentang hubungan antar negara, hubungan antar aktor negara seperti negara dengan negara, bahkan organisasi internasional, organisasi yang bergerak di luar pemerintahan, organisasi yang bergerak di dalam pemerintahan, bahkan bahkan perusahaan multinasional. Mungkin ini adalah arti dari bergeraknya itu. Tapi yang harus diketahui bahwasanya hubungan internasional sebenarnya adalah mata kuliah program studi yang mempelajari banyak hal gitu. Mulai dari ekonomi, politik, sosial, budaya, bahasa, bahkan teman-teman tadi yang kelihatan sekali sangat ngefans sama budaya Korea gitu. Dan itu akan dibahas di hubungan internasional itu sendiri, terkhusus dalam hal diplomasi. Kenapa sih Korea itu kan kakak kemarin dengar ya, kenapa sih budaya Korea menjadi budaya yang banyak sekali negara di luar yang menjadi budaya Korea gitu. Padahal dari tingkat angka
tahun kemerdekaan mereka tuh sama gitu sama dengan Indonesia 11-12 dengan Indonesia gitu. Tapi kenapa budaya Korea bisa menjadi pusat diplomasinya negara Korea, bahkan pusat penghasilannya itu bisa K-pop, bisa dari filmnya, bisa dari banyak hal sih sebenarnya Korea. Tapi ketahuilah bahwa teman-teman kemarin sebenarnya apa sih yang membuat negara Korea ini bisa sebegitu menariknya gitu, bahkan sebanyak se apa ya, banyak dilirik oleh negara-negara lain, karena satu, mereka bisa mempromosikan budayanya gitu dan bisa menghasilkan budayanya menjadi pendapatan negara gitu. Bahkan sebenarnya yang lebih favorit, coba kita bandingkan gitu, siapa sih yang menjadi uh, negara Korea, budaya Korea itu sendiri kayak K-pop dan sebagainya, masyarakat Korea tidak terlalu menyukai gitu, tidak seperti masyarakat internasional yang sangat menyukai gitu. Kakak juga kemarin baru dapat temannya kakak tuh dari temannya teman kakak itu dari Korea. Nah, dia tuh cerita, kami kemarin cerita, ternyata yang lebih tahu tentang budaya, yang lebih ngefans, yang lebih tertarik sama budaya Korea, segala K-pop dan sebagainya tuh masyarakat di luar, bukan masyarakat di dalamnya gitu, dari angka presentasinya gitu. Next, Bang. Nah, kita akan bukan membahas sih, sebenarnya ada beberapa poin yang akan dijadikan sebagai bahan diskusi kita tentang fakta dan mitos dari anak HI itu. Yang pertama, ini mitosnya gitu. Anak HI itu harus lancar bahasa Inggris. Faktanya, kita sama-sama belajar bahasa Inggris dan kita juga tetap menggunakan bahasa Indonesia kok. Selanjutnya, Kak, benarkah anak HI suka pergi ke luar negeri? Selanjutnya, Bang, faktanya kami banyak mendapatkan informasi yang beasiswa seperti beasiswa ataupun exchange di luar negeri. Informasi untuk pergi keluarnya nggak terlalu sering sih. Selanjutnya, Kak, benarkah di HI itu sendiri belajar tentang politik, Kak? Selalu politik. Faktanya di program studi internasional sebenarnya banyak nih yang seperti kakak mention tadi. Kami juga belajar tentang budaya, ekonomi, bahkan statistik, walaupun itu belajar anak IPA ya, tapi nggak apa-apa. Kakak juga dulu anak IPA tapi masuk di HI. Selanjutnya, Bang. Kak, benar kakak mau jadi diplomat gitu, Kak? Yang anak-anak HI. Faktanya, kampus yang mengambil program studi hubungan internasional se-Indonesia dalam 1 tahun itu banyak sekali, bahkan ribuan itu. Tapi yang terpilih dalam 1 tahun menjadi seorang diplomat itu kurang lebih 100 orang gitu dari banyak persaingan. Tapi kakak ingat sih apa yang dibilang oleh seorang diplomat dari sekian diskusi. Beliau bilang kayak gini, karena beliau lulusan dari Unpad gitu, alumni Unpad, beliau bilang kayak gini, jangan sampai kayak kita insecure gitu. Kalaupun seandainya teman-teman ingin jadi diplomat, kejar gitu, bisa kok. Itu sih pesan dari seorang diplomat dari Suriah, perwakilan diplomat Indonesia dari ke Suriah. Selanjutnya, yang terakhir, benar nggak Pak? Anak itu semua udah balak semua gitu. Public speakingnya udah balak semua. Faktanya, kita sama-sama belajar kok public speaking gitu. Karena belajar tuh butuh proses dan kita harus sama-sama melalui proses itu. Orang yang hari ini yang kita anggap sebagai orang yang balak, mereka pasti pernah melalui proses-proses. Salah satunya belajar ngomong gitu di depan. Selanjutnya, Bang, ternyata masih ada. Nah, benar nggak sih Kak, anak HI itu punya banyak teman bule? Faktanya, kita tuh berteman kepada siapa saja gitu. Mengenai teman bule itu termasuk seberapa banyak pergaulan kita sebenarnya. Banyak sih dari teman-teman HI gitu. Mereka yang ikut organisasi internasional, organisasi tingkat mahasiswa yang menjalin hubungan dengan orang luar gitu. Itu banyak teman bulenya, tapi ini bisa masuk fakta dan mitos sih sebenarnya. Tapi kita tetap berteman di semuanya kok. Karena berteman itu penting gitu. Siapa sih kita gitu yang memilih teman gitu. Selanjutnya, nah, sebenarnya kakak sedikit menjelaskan dari sejarah dari HI Untan itu sendiri. Sebenarnya HI Untan, dari program studi hubungan internasional di Universitas Tanjung Pura ini tergolong baru nih teman-teman. Nah, di mana sebenarnya program studi ini menjadi makdat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang dimana program studi ini dibuka satu-satunya di Kalimantan Barat pada
pada saat ini masih sampai sekarang gitu pada tahun 2014. Nah, di mana hal ini tertuang dalam SK nomor 147 garing E.E2 garing DT garing 2014 yang mana pada saat itu ditandatangani oleh Bapak Joko Santoso. Nah, pada tahun 2016 tepatnya tanggal 20 Januari 2016 ini di HI Untan sendiri mendapat SK operasional. Lanjut. Nah, visi dan misinya apa sih, Kak? Itu. Nah, visinya sebenarnya kayak gini, teman-teman. Sebenarnya hubungan internasional terkhusus di Universitas Tanjung Pura visinya yaitu menjadi pusat informasi terkait dengan hubungan internasional yang dimana mampu menyiapkan para alumni yang memiliki kompeten dan juga bermoral gitu dan bisa bersaing di tingkat regional, nasional maupun internasional. Sedangkan visinya yaitu menjadi pusat informasi sebenarnya sebelah 12 menjadi pusat informasi yang berorientasi pada politik lokal, perbatasan studi global, nasional dan internasional. Di mana sebenarnya teman-teman yang harus kita garis bawahi adalah sebenarnya hubungan internasional tidak hanya membahas tentang internasional saja, tetapi kami memang dari awal ditanamkan kalau kesannya kayak gini. Kita mau naik ke tingkat 2, tingkat 2 itu dianalogikan sebagai isu ataupun lingkup internasional. Berarti kita harus lulus dong, kita juga harus belajar dong di tingkat pertama. Nah, artinya kita juga belajar loh tentang hal-hal yang nasional, pengetahuan yang sifatnya Indonesia gitu. Sebenarnya pada dasarnya uh, yang menurut kakak yang paling menarik adalah kenapa sih kakak memilih untuk masuk di HI? Karena kami pelajarinnya setiap pelajaran itu pasti bawa kasus gitu, pasti ngomong tentang kasus. Artinya dalam hal ini anak HI itu memang dituntut dan secara otomatis itu update tentang isu internasional dan juga membandingkan antara negara dengan negara lainnya ataupun yang lebih sering gitu antara Indonesia dengan negara maju. Agar apa? Agar kita bisa menarik kesimpulan atas apa sih solusi yang bisa diterapkan di Indonesia yang dapat dicontoh dari negara maju tersebut gitu. Misal kita mencontoh negara yang dalam lingkup regional gitu. Seperti Singapura sebagai negara satu-satunya negara yang maju dalam lingkup Asia Tenggara atau ASEAN gitu. Nah, di mana apa sih yang bisa dicontoh di Indonesia? Di mana pada orang-orang masyarakat di Singapura salah satunya itu mereka memiliki effort kerja yang apa ya? Mereka memiliki tingkat kerja yang bagus gitu, yang lebih berkompeten dibandingkan dengan masyarakat Indonesia dan ini menjadi PR bagi pemerintah Indonesia untuk ya meningkatkan SDM itu sendiri gitu. Nah, itu salah satunya. Next, Bang. Nah, Kak, apa sih prospek kerja di HI itu sendiri? Sebenarnya setiap prodi program studi ini ada nih prospek kerjanya. Tapi maksudnya prospek kerja ini sebagian kecil gitu. Tapi yang lebih dikenalnya gitu. Seperti di HI sendiri para sarjananya orang-orang diplomat itu banyak dari HI. Pertama, yang kedua dari menjadi international officer. Yang ketiga konsultan internasional. Yang keempat politikus nih teman-teman. Ada politikus HI bahkan siapa sih Pak yang kakak lupa namanya, beliau lulusan terbaik HI UGM, beliau menjadi politikus Indonesia, pengamat politik Indonesia gitu, dosen bahkan jurnalis internasional bahkan jurnalis nasional gitu. Kenapa sih anak HI itu bisa sebenarnya kakak pernah mendengar sih dari dosen anak HI itu bisa menyambung atau masuk ke sekolah gitu karena bahasanya kami memang itu ya diajar untuk dilatih untuk bisa menyesuaikan semua ilmu gitu. Misal ketika orang ekonomi berbicara tentang misalnya nih, ketika orang ekonomi dalam kasus pandemi COVID-19 yang telah merangkup berdampak pada segala sektor di Indonesia gitu. Misal orang ekonomi hanya bisa berbicara tentang ekonominya saja gitu, dampak ekonominya saja. Ataupun orang sosiologi hanya berbicara tentang dampak sosialnya, psikologi dan sebagainya gitu. Atau orang kesehatannya hanya berbicara tentang kesehatannya saja gitu. Sedangkan orang HI bisa berbicara tentang semua ranah, baik ekonomi, politik, sosial, bahkan kesehatannya. Orang HI masuk semua dalam bahasa tersebut gitu. Artinya kita dalam semakin kami memang kakak merasakan ya kakak dulu sebenarnya kakak anak IPA yang juga belajar IPS gitu kan. HI ini kan masuk IPS nih sebenarnya, tapi sebenarnya dari awal tuh memang diajarkan dari nol gitu. Makanya kakak berani gitu masuk di HI. Nah sebenarnya dalam prospek kerja ini sebenarnya ya tadi kenapa sih anak HI masuk ke semua ranah, karena
memang sejak dari mahasiswa memang dilatih untuk melihat dari banyak sudut pandang. Misal kita bahas satu kasus yang saat ini baru terjadi ya sebenarnya seperti vaksin gitu. Anak HI bisa kebahas vaksin gimana sih dari sisi kesehatannya gitu, gimana sih seberapa bagaimana sih jaminan kesehatannya gitu, bagaimana pro kontra vaksin di Indonesia ataupun kita bisa membandingkan dengan vaksin yang ada di luar gitu. Mengenai distribusinya apakah bisa sebagus yang ada di luar gitu dan sebagainya, itu bisa kita bandingkan dan anak HI masuk semua ranah itu kelebihannya. Nah selanjutnya bang, selanjutnya nah, ada beberapa pengajar nih teman-teman di dosen yang jadi dosen HI. Yang pertama itu ada Ibu Uli Nujulian. Beliau ini sebagai ketua Prodi Hubungan Internasional yang dimana beliau adalah lulusan dari Universitas Indonesia nih teman-teman. UI HI UI. Nah, yang kedua adalah Pak Aditya Darmawan Sudagung. Beliau ini alumni juga nih di Semanta SMA Negeri 3 Pontianak gitu. Nah, di mana beliau lulusan dari Universitas Pajajaran Bandung. Nah, beliau itu sering kalau nggak salah nih ya, maaf kalau bisa dikoreksi teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada nih yang masuk klub debat di Semanta dan pasti pernah ketemu dengan beliau. Nah, selanjutnya adalah Pak Hardi Alunaza. Nah, beliau nih terkenal dengan seorang penulis, pokoknya aktif sekali gitu, penulis yang publish jurnal internasional sebagai kegiatan di luar negeri gitu. Beliau lulusan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Begitu juga dengan Bu Laras gitu. Beliau adalah dosen termuda tahun kelahiran itu 93 gitu. Sudah bisa menjadi dosen. Nah, beliau juga lulusan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selanjutnya Bang. Nah, ini ada Bu Ira Patriani nih, teman-teman. Nah, beliau ini hari ini sebagai salah satu petinggi di kampus FISIP, di mana baru nih kemarin diamanahkan menjadi seorang ketua jurusan di ilmu administrasi itu. Nah, jadi merasa bangga sih dari Prodi HI itu, di mana dosennya bisa naik nih menjadi atasan di FISIP sendiri itu. Selanjutnya adalah Pak Afiza Juliansah. Nah, beliau juga sebagai dosen sosiologi di mana S1-nya itu di UGM Sosiologi, S2-nya di UI, S2-nya di HI tapi di Australia gitu. Kak lupa nama kampusnya tapi beasiswa kalau nggak salah. Kemarin juga beliau itu kegiatan atau apa sih kakak lupa di Amerika gitu atau melanjutkan studinya di Amerika gitu. Selanjutnya nah ada sebenarnya hubungan internasional di program studi hubungan internasional terkhusus di Universitas Singapura Pontianak dikenal nih teman-teman, alhamdulillahnya dikenal sebagai program studi yang dimana mahasiswanya itu banyak yang berprestasi itu seperti Kak Rahmawati Fazriyah. Beliau pernah menjadi juara satu nih di kompetisi Rakamilat flag FISIP UNER gitu. Selanjutnya ada Kak Reski Aprilantini gitu. Beliau mahasiswa berprestasi FISIP Untan tahun 2020. Beliau juga sering mewakili FISIP dan Untan gitu di KDMI kompetisi debat bahasa Indonesia gitu. Dan beliau sering kali mengikuti event-event debat, bahkan kemarin sempat ada event lain seperti paper dan sebagainya. Nih, teman-teman bisa baca prestasinya beliau gitu. Nah, lanjut. Nah, selanjutnya Bang Idiansa. Abang ini sebenarnya, nah teman-teman juga bisa baca prestasinya. Nah, Abang ini kemarin menjadi salah satu kontestan dari Duta Muda ASEAN tahun 2020 gitu. Dan beliau kemarin, kalian mungkin tahu ya, yang kemarin ada disiarkan sih sebenarnya di TV beliau, tapi sayangnya kemarin tuh beliau udah masuk dago di berapa besar sih kemarin, tapi gugur di berapa besar, jadi belum bisa yang di acara besarnya gitu. Tapi teman-teman beliau, mainan beliau tuh udah sejauh itu gitu loh. Selanjutnya Bang. Nah, Bang Yayan Hidayat, sebenarnya di anak HI sendiri ini nih nggak hanya berprestasi dalam bidang akademik loh teman-teman, tapi juga games gitu. Dan ini sangat diapresiasi oleh program studi kami. Nggak hanya nih teman-teman coba baca, sebenarnya kakak nggak tahu siapa ini, tapi juara satu nih keren, ada runner up dan sebagainya gitu teman. Nah, bisa dibaca sendiri. Dan juga ada nih satu teman
namanya Bang Danto. Bang Danto itu HI 18 di mana beliau juga kemarin mewakili Untan di acara nasional gitu. Kakak lupa turnamen turnamen gitu lah game gitu dan teman-teman. Dan beliau juara satu dari itu, beliau juara satu mewakili mewakili Untan di tingkat nasional gitu. Bang Danto dan beliau juga sebagai pendiri ataupun inisiator dari berdirinya komunitas ataupun UKM gitu yang bergerak di e-sport Untan gitu. Beliau salah satu pendirinya. Lanjut Bang. Nah, selanjutnya adalah Kak Christine Devi Claudia. Nah, beliau ini salah satu mahasiswa yang bawa nama HI Untan udah sampai tingkat nasional internasional gitu teman-teman. Kemarin pada tahun 2017 beliau pernah mewakili ikut exchange selama 1 tahun kalau nggak salah itu di Amerika di USA untuk ikut program kayak pertukaran budaya gitu teman-teman. Dan juga kemarin pada tahun 2019 kalian tahu nggak sih yang acara pokoknya pertukaran pelajar di Korea. Nah beliau salah satu yang beliau kan dua nih yang mewakili Kalimantan Barat dan beberapa orang yang mewakili Indonesia gitu. Dan beliau terpilih mewakili Kalimantan Barat dari peserta perempuannya gitu. Selanjutnya Bang. Nah, selanjutnya adalah Bang Rehan Abrari Ramadan. Beliau kemarin pernah menjadi guest speaker di acara debat debat di hukum Hukum Fakultas Hukum Untan dan juga pernah menjadi juara terbaik kedua Duta Bahasa yang kemarin baru 2020. Selanjutnya Bang. Oh ya, Bang Aji Danto ada ya ternyata. Nah, ini teman-teman Bang Aji Danto juara satu Dekan Cup Esport Competition 2020. Juara 3 Mahasiswa National Conference 2020 runner up nih Piala Gubernur teman-teman dan juga juara 1 Dispo Seni Nasional Universitas Terbuka cabang Mobile Legends 2019. Nah, ini beliau salah satu inisiator penggerak adanya UKM yang bergerak di e-sport. Selanjutnya Bang. Nah, ini ada Pak Azet tadi kakak bilang Pak Hardi Alun-Naza. Nah, beliau ini kan kemarin tuh pada tahun 2019 atau 2020 sebelum pandemi gitu. Beliau tuh pernah terpilih dalam suatu short course science diplomacy and international cooperation dalam yang diinisiasi oleh pemerintahan Republik India yang dimana itu kayak pertukaran budaya gitu dari teman-teman. Nah, sedunia sih sebenarnya mengikuti event itu gitu dan beliau terpilih karena tulisannya yang bagus gitu karena kan beberapa tahap nih dan beliau salah satu dosen berprestasi di HI gitu dan juga terpilih nih pada 10 peserta terbaik pada Lokakarya Pengajar Muda. Nah, ada beberapa peserta dari Kalimantan Barat gitu dan sebenarnya ini nih Lokakarya Pengajar Muda ini nih program dari Kemendikbud kalau nggak salah sih dan kebijakan oh ya berarti ada juga kaitannya dengan Kemlu juga sih sebenarnya kegiatan ini dan beliau menjadi pengajar muda terpilih gitu. Itu keren se-Indonesia teman-teman. Banyak sekali prestasi beliau. Selanjutnya. Nah, selanjutnya pada sebenarnya teman-teman pernah nggak sih kalian mungkin dari tadi ada yang bertanya, ih kakak ini siapa sih gitu, dari mana sih gitu, kenapa sih masuk Ismata gitu kan, mau ngapa sih gitu. Nah, sebenarnya kami ini dari Komahi teman-teman yang sebagai inisiator dari pengenalan HI itu sendiri. Nah, Komahi adalah singkatan dari Korps Mahasiswa Hubungan Internasional yang dimana ini nih kayak organisasi mahasiswa yang menaungi para mahasiswa hubungan internasional terkhusus dari universitas dari kampus. Nah, tujuannya adalah ingin menyerap aspirasi dari teman-teman. Salah satunya kegiatan Ghost to School di Semanta ini yaitu ingin menyerap aspirasi dari teman-teman yang mungkin nanti disampaikan pada seksi tanya jawab diskusi. Nah, dan apa sih tujuannya Kak? Yaitu biar kami ini bisa menyerap informasi dan juga bisa mengembangkan gitu dan memajukan program studi yang ada di hubungan internasional. Sebenarnya kayak ini teman-teman. Apa sih kenapa sih gitu kakak mau ngambil atau teman-teman HI yang lainnya mau ngambil HI gitu padahal kan ilmunya jauh sekali dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mungkin kakak timbul pertanyaan seperti itu sih karena gini mungkin kita berbeda gitu bahas tapi gini
sejatinya ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu yang bisa membumikan, gitu. Artinya salah satu tujuan dari HI kenapa diadakan di Indonesia adalah biar ilmu-ilmunya tuh bisa membumi. Misal ketika orang-orang membahas tentang kasus kemanusiaan gitu yang ada di dunia, yang ada di Palestina ataupun yang ada di China misalnya, itu ataupun yang kemarin juga baru terjadi di India. Nah, itu tuh kita tuh bisa bahas, kita tuh bisa menjadi inisiator untuk ya biar masyarakat itu tahu gitu apa sih yang terjadi di sana, nggak mudah termakan hoax yang terjadi gitu, karena orang-orang Indonesia ini kan kayak tipikal masih mudah sensitif gitu. Padahal ini yang harus kita teruskan dan ini menjadi tugas dari orang HI termasuk HI itu sendiri. Selanjutnya, nah beberapa kegiatan HI nih gambaran sedikitnya itu ada welcome day, itu penyambutan Ma'abah. Ini pada tahun 2017. Selanjutnya Bang, ini pada tahun 2018 tahun Kakak. Selanjutnya, nah ini pada tahun 2019 tahunnya Bang Andi. Selanjutnya Bang, nah ini pada tahun 2020. Beda sih teman-teman, karena kan kemarin kan zamannya pandemi ya. Tapi alhamdulillah tetap bisa dilaksanakan walaupun via daring. Nah selanjutnya Bang, nah ada kegiatan yang identik dengan anak AI namanya Short Diplomatic Course atau SDC. Nah ini nih kayak simulasi sidang PBB. Mungkin teman-teman pernah tahu sih namanya MUN gitu, Model United Nations. Nah MUN kan adalah representasi dari sidang PBB dan SDC sendiri adalah representasi dari sidang PBB juga, tapi diadakan di dalam lingkup universitas gitu, sebagai pelajaran gitu. Selanjutnya, nah ini yang diadakan oleh angkatan 17 dan angkatan 18. Selanjutnya Bang. Nah, kegiatan ini juga teman-teman sebenarnya ini nih kegiatan yang diadakan ataupun semester kemarin ini tahun 2017 gitu. Gambarnya sama kayak apa? Sama kayak SDZ tadi. Tapi ini lebih kepada membahas tentang keamanan gitu. Lebih kepada spesifikasinya yaitu membahas tentang isu keamanan gitu. Tapi tapi tetap dalam teknisnya sama kayak SDC tadi. Selanjutnya teman-teman. Nah, kami juga di HI Untar sendiri juga menjalin hubungan baik nih dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia atau Kemlu. Nah, di mana kemarin tuh beberapa kali nih dari Kemlu datang di Universitas Tanjung Pura, di mana mereka tuh senang gitu karena anak-anak Kalimantan, khusus Kalimantan Barat ini sangat apa ya sangat semangat ketika ada tamu datang dari Kemlu, bahkan tak semangat dari kampus lain gitu teman-teman. Bahkan kemarin pada tahun 2018 kemarin tuh sebenarnya kabarnya nih Bu Retno tuh mau berkunjung di Untan, HI Untan, tapi karena mungkin pandemi ya, jadi terhalang gitu. Tapi insya Allah doakan saja mungkin eh, tahun ini ataupun tahun depan Bu Retno bisa berkunjung di kampus kita. Selanjutnya, nah ada nih kegiatan magang seperti yang ada di foto pertama yaitu di KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok. Ini juga ada nih teman-teman dan di bawahnya ada KKN internasional. Itu kerjasama juga dengan organisasi mahasiswa yang bergerak ataupun menjalin hubungan dengan orang luar gitu. Dan juga di sebelahnya juga ada di kalau nggak salah itu juga KKN kalau nggak salah. Selanjutnya Bang. Nah terakhir kalian bisa nih teman-teman kalau mau kepo nih tentang apa yang sudah kakak jelaskan atau kakak paparkan ini, kalian bisa stalking di Hayuntan, IG-nya Hayuntan, ataupun di IG-nya kami, Komahi Untan, mengenai kegiatan-kegiatan di HI gitu. Dan bisa juga di Twitter, di Prodi Hayuntan. Mungkin sekian saja yang bisa kakak sampaikan. Kurang dan lebihnya kakak mohon maaf. Selamat siang teman-teman. Kakak kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi
itu tadi pemaparan dari Kak Arum tentang hubungan internasional yang ada di Untan. Jadi kalian saya harapkan sudah tahu lah. Kalau misalnya kalian pengen gabung di hubungan internasional di Untan, itu kira-kira itu yang bakal kalian ketahui dan akan kalian dapatkan. So, nggak harus mesti bisa bahasa Inggris atau nggak harus mesti kalian bakal jadi diplomat. Kayak tadi ada abang yang menang e-sport ya, keren banget tuh. Nah, jadi untuk teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang hubungan internasional di Universitas Tanjung Pura itu sendiri? Jika ada, silakan untuk on mic ataupun kalian bisa tulis di kolom chat. Oke? Silakan. Mungkin ada. Saya tunggu sampai mungkin 1 menit. Jika memang kalian tidak bisa untuk on mic, kalian bisa ketik di kolom chat ya. Nah, jadi saya beritahu kepada kalian semua untuk tidak dulu meninggalkan webinar kita sampai acara ini selesai, karena di akhir sesi akan diumumkan pemenang dari kuis tadi dan akan ada sesi foto bersama. Jadi saya harapkan saat sesi foto bersama kalian on cam semua ya. Oke. Oke, oke ada. Silakan. Yang pengen nanya tentang hubungan internasional atau mungkin seputar soal HI itu sendiri boleh. Atau mungkin kalian masih bingung. Silakan ditanyakan aja, nggak apa-apa. Kalau kalian tidak bisa untuk on mic, kalian bisa chat aja. Kak, saya mau bertanya. Oke, silakan. Mau nanya, ada beasiswa nggak sih Bang di HI Untan? Oke, jadi ada beasiswa atau tidak di HI Untan. Nah, berhubung saya ini masih maba, masih baru banget, angkatan 2020, kayaknya yang bakal menjawab bakal Kak Arum aja deh. Yang angkatan yang lebih tinggi. Oke, silakan Kak Arum, mungkin. Atau Bang Mungkin Andi. Kak Arum. nanti Bang Andi dan Bang Ihnan bisa nih menambahkan gitu. Sebenarnya teman-teman terkait dengan beasiswa, beasiswa ini bisa kita bedakan gitu teman-teman menjadi dua, yaitu beasiswa yang sebelum masuk kampus dan beasiswa yang didapat ketika menjadi atau berstatus sebagai mahasiswa. Nah, sebenarnya di HI sendiri ataupun di prodi lain sebenarnya dalam untuk sistem beasiswanya kita tuh sama gitu. Nggak memandang dari prodi apa ataupun dari jurusan apa gitu. Misalnya nih teman-teman juga kalau yang di itu kan pemerintah itu seperti beasiswa bidik misi gitu, di mana beasiswa gratis kuliah gratis kalian juga dapat itu ya uang bulanan gitu, ataupun beasiswa yang diadakan oleh pihak swasta kayak kayak apa sih kayak eh, Jarum ataupun dari kayak PPA gitu misalnya. Sebenarnya PPA juga negeri sih sebenarnya, tapi teman-teman kalau untuk beasiswa kakak kan bilang tadi kan dibagi menjadi dua, yaitu sebelum masuk kampus dan setelah masuk kampus gitu. Nah, sebenarnya kalau sebelum masuk kampus itu terbilang sedikit gitu teman-teman. Kayak beasiswa bidik misi gitu bisa, ataupun beasiswa yang disediakan oleh Pemda juga bisa, tapi itu ada seleksinya gitu. Tapi untuk beasiswa yang ketika kalian menjadi status mahasiswa itu tuh banyak kayak PPA, itu tuh banyak sekali peluangnya gitu, ataupun beasiswa yang diadakan di lingkup ataupun beasiswa yang diselenggarakan oleh pihak swasta, di mana sistem beasiswa tersebut memberikan pemasukan memberikan uang saku gitu kepada para mahasiswanya yang bisa digunakan untuk membayar kuliah gitu teman-teman. Nah, sebenarnya pada kesimpulannya beasiswa ini tak hanya melihat program studi tapi melihat dari kampusnya mau mau kuliah di kampus apa gitu, apapun program studinya sama memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa. Mungkin Bang moderator dengan Bang Andi nih mau menambahkan. Silakan. Silakan Bang Andi, mungkin ada yang ingin ditambahkan. Mungkin kalau mau ada tambahan sedikit, ada banyak beasiswa juga non universitas itu seperti beasiswa Genbi, Generasi Bank Indonesia. Nah, itu juga salah satu beasiswa yang cukup populer. Itu juga bisa ngebantu teman-teman semua dalam segi biaya, meningkatin skill, dan juga ada programnya gitu.
Jadi kalian bisa dapatin skill sekaligus dapatin biaya untuk bantu kalian kuliah. Enggaknya itu ada juga bantuan-bantuan beasiswa itu dari Bank BCA, Bank BNI, dan semacamnya yang juga kadang tiap tahun itu bakal kasih beasiswa ke mahasiswa-mahasiswa, khususnya mahasiswa UNTAN, dan kalian bisa daftar itu juga. Mungkin persyaratan itu sendiri juga nggak terlalu banyak, dan biasanya untuk beasiswa seperti itu bisa daftar ketika kita sudah menginjak ke semester 3 dan sampai ke semester paling atas. Ya, itu aja sih. Oke, jadi itu tadi ya. Jadi untuk beasiswa ada banyak sekali yang bisa kalian ikuti saat kalian sebelum menjadi mahasiswa ataupun kalian saat sesudah menjadi mahasiswa. Dan beasiswanya itu banyak sekali jenis-jenisnya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silahkan. Jika ada yang ingin ditanyakan langsung on mic aja atau mungkin tulis di kolom chat. Silakan Oh ya, teman-teman. sebelumnya Dek, ini IPA IPS kan yang ikut SIM ini? Kalian IPA IPS kan? Teman-teman, halo, satu orang. Kayaknya IPS semua lah, Kak. Oh ya, siap. Oh, IPS semua ya. Bagus banget tuh sekalian kan. Atau mungkin ada yang IPA. Kayaknya Ada yang IPA? Saya IPA A. Wow, Wilbur Jonathan IPA. Siap. Gak apa-apa Dek, Ah, Dek ah. ya. Apa kalau memang mau tertarik gitu ataupun mau nyari info terkait ini gak apa-apa. Bang Betul-betul. Andi Saya juga juga. kalau nggak salah, abang moderator IPA kan? Iya, saya SMA-nya IPA. Sama Bang Andi IPA. Bang Andi juga IPA. Iya. Oke, ada lagi? Kak Marisa mau nanya. Oke, silakan Marisa. Kalau untuk UKT-nya tuh gimana, Kak? Per semester. Oke, silakan Kak Arum untuk Mungkin Bang UKT. Andi dulu menjawab. Oke, Bang Andi, silakan. Oh iya, untuk UKT ya teman-teman. Sebenarnya UKT ini kan kalau di Untan ya termasuk kalau di Untan, kalau di kampus lain kakak kurang tahu. Kalau di Untan tuh kan ada 5 UKT nih teman-teman. Ada UKT 1, UKT 2, UKT 3, UKT 4, UKT 5. Mungkin kita berbicara dalam lingkup SNPTN ataupun SBMPTN gitu. Secara biaya apa tuh bahasa ataupun biaya kuliahnya gitu. Nah, sebenarnya penetapan UKT ini sesuai dengan pendapatan dari orang tua gitu. Dan sebelumnya kan ada nih pada saat kalian udah ditetapkan ataupun lulus menjadi mahasiswa HI misalnya. Nah, kalian itu akan diminta untuk mengurus UKT-nya gitu. Biar kalian tuh ditetapkan di UKT berapa. Kalau seandainya nggak mau ngurusnya nggak apa-apa, tapi otomatis masuk ke UKT 5. Itu dengan catatan kalau nggak mau ngurus. Kalau seandainya mau ngurus juga ada kesempatan untuk di UKT bawahnya gitu. UKT 1, 2, 3, 4, 5. UKT 5 tuh UKT paling mahal gitu. Tapi kakak ada berapa itu sih? UKT 5 itu biaya satu semesternya untuk tahun kakak ya. Nggak tahu mungkin sama dengan tahun 2000. Kak Bang moderator dengan Bang Andi gitu. Untuk UKT 5 itu 1.700.000 per semester. UKT 4 itu 1.600.000 lebih kalau nggak salah. Dan UKT 321-nya itu akan lebih menurun gitu biaya kuliahnya. Sedangkan yang jalur mandiri itu akan ada tambahan SPI, uang pembangunan Untan, uang pembangunan gitu. Itu 1 juta dalam satu semester. Jadi kalau seandainya dia nih jalur mandiri gitu, tapi dia nih juga jalur mandiri, tapi dia dapat UKT 5 itu berarti 1.700.000 ditambah 1 juta gitu. Jadi 2.700.000 dalam satu semester. Nah, untuk penetapan UKT itu nanti akan diinfokan sih sebenarnya. Tapi kalian kalau bisa dibandingkan gitu, kalau untuk biaya kuliah di Untan itu jauh lebih murah dibandingkan dengan kampus lain gitu. Karena juga lebih banyak bantuan sih dari Kemendikbud kalau di Untan. Apalagi sekarang pandemi, kami juga diberi kesempatan untuk mengajukan keringanan UKT dan bantuan UKT. Nah, tahun lalu alhamdulillah kakak kuliahnya gratis karena dapat bantuan UKT. Mungkin Bang Andi ataupun Bang moderator ingin menambahkan. Silakan Bang Andi, mungkin ada yang ingin ditambahkan. Mungkin kalau bagi teman-teman yang lulus jalur senam PTN atau bahkan SBMPTN, kalian nggak bakal kena ini nih, yang namanya uang pangkal ataupun uang pembangunan. Nah, biasanya uang pembangunan itu ditujukan hanya untuk bagi teman-teman yang lulus dari jalur mandiri ataupun ujian tulis gitu. Gimana Marisa?
Mungkin Nah, ada feedback. jadi itu ya tadi Marisa. Jadi Iya, sesuai tergantung kamu nanti SNPTN atau SBMPTN atau kamu mandiri. Dan juga nanti ada UKT 1 sampai 5. Yang UKT 5 tahun saya 2020 itu tuh sama kayak tahun Kak Arum. Dan UKT satunya itu 500.000 kalau nggak salah. Namun kamu juga dapat mengambil beasiswa untuk keringanan UKT atau mengajukan keringanan UKT di Untan itu sendiri. Apalagi ini di tengah pandemi kan. So, jangan takut untuk mahal nih. Enggak kok. Oke, yang lain ada yang pengen ditanyakan lagi? Ada? Mungkin tadi nih Shiva atau Stephanie atau Nita. Ada yang oke, mungkin Bang Moderator lagi ada masalah di sinyal. Mungkin Kakak izin membacakan pertanyaan dari D. Benedictus Hasi Holland Hamba. Kak, cara masuk Komahi gimana? Nah, teman-teman, Komahi sebenarnya kan setiap program studi itu ada nih namanya organisasi yang menaungi. Misal di IKOM ilmu komunikasi sendiri itu ada namanya Himakom, ataupun di ilmu politik ada yang namanya Himapol, ataupun di ilmu pemerintahan ada yang namanya IPEM gitu. Nah, di Komahi sendiri gimana sih cara masuknya? Nanti ada open recruitment deh. Jadi syaratnya satu ya sih, kalian menjadi mahasiswa HI. Itu aja. Nanti ada open recruitment. Gimana? Gimana, Nah, Dek? jadi itu ya tadi untuk Benedictus. Jadi bakal ada open recruitment sama kayak kalian join OSIS saat SMA atau join di eskul lainnya sama juga kok. Oke. Jadi paham? Oke, sama-sama. Ada lagi yang pengen ditanyain? Mungkin Agung atau Anisatun atau Feby, Justika dan yang lain-lain. Boleh, silakan. On mic aja, tanya aja yang masih bingung. Bang, mau nanya dong. Oke, silakan. Matkul mata kuliah di HI itu apa-apa aja sih? Nah, jadi mata kuliah di HI itu ada apa-apa aja sih? Silakan kepada Bang Andi atau Kak Arum, silakan untuk menjawab. Bang Andi dulu, Bang Andi. Gini aja, Bang Moderator menyampaikan mata kuliah semester pertama gitu. Bang Andi menyampaikan mata kuliah di semester 3 ataupun 4 gitu. Oke, jadi mata kuliah semester pertama karena saya masih mahasiswa baru. Jadi mata kuliahnya tuh bakal mata kuliah dasar banget, basic. Ada Pancasila, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, pengantar, ilmu hubungan internasional, ekonomi, ilmu politik, dan udah itu aja. Dan ada mungkin yang lain yang lupa saya sebutin. Tapi intinya semester 1 tuh masih basic banget. So, di semester 1 inilah kalian harus nge-push untuk dapat nilai yang setinggi mungkin. Karena masih basic. Itu sih. Silakan lanjut. Mungkin Bang Andi yang di satu tingkat di atas saya. Nah, kalau Bang itu semester 3 ya, udah mau naik ke semester 4. Kalau untuk mata kuliah Bang di semester 3 kemarin itu, yang pertama ada ekonomi politik internasional, yang kedua itu ada politik internasional, kemudian yang ketiga itu ada etnisitas dan negara bangsa, kemudian yang keempat itu ada pilihan bahasa asing. Nah, kalau di HI itu sendiri itu ada pilihan budaya bahasa asing Prancis, Jerman, dan Mandarin. Nah, kalau untuk Abang sendiri itu milih budaya dan bahasa Prancis. Kemudian yang kelima itu ada resolusi dan konflik internasional. Kemudian yang keenam itu ada mata kuliah diplomasi. Ini penting dan wajib untuk bagi anak-anak HI. Lalu ada mata kuliah militer dan politik. Kemudian yang terakhir itu statistika sosial. Jadi nggak hanya tentang politik, tapi kita juga belajar tentang statistik, tapi statistiknya itu lebih ke sosial gitu. Nah, mungkin ke Arum satu tingkat di atas saya boleh nambahkan mata kuliah Oke. di semestersnya.
Kalau untuk kakak menambahkan sedikit di mata kuliah semester 4 dan 5 gitu. Kalau untuk di mata kuliah semester 4 itu ada yang namanya organisasi internasional. Yang selanjutnya ada perdagangan dan keuangan internasional. Yang selanjutnya adalah budaya dan bahasa Jerman. Nah, mungkin dari teman-teman nih untuk nanti pas semester 3 kalian tuh akan disuruh pilih salah satu bahasa gitu. Misalnya di tahun kakak tuh hanya ada 2 pilihan, yaitu pilihan bahasa Jerman dan bahasa Mandarin. Dan kebetulan kakak dan teman-teman banyaknya gitu memilih untuk bahasa bahasa Jerman. Nah, Bang Andi kemarin bahasa apa, Bang? Bahasa Prancis, Kak. Nah, Bang Andi bahasa Prancis. Mungkin Bang Iksan nanti mau bahasa apa, Bang? Bang Iqnal. Saya belum Iqnal. tahu, Kak. Ah ya, nanti. Nanti Nah, lah itu. selanjutnya itu ada teori hubungan internasional. Ini agak susah sih sebenarnya. Selanjutnya perbandingan sistem politik, masalah minoritas dan integrasi nasional itu membahas kayak kasus diskriminasi umat di internasional gitu. Misalnya umat Muslim di internasional, diskriminasi umat yang beragama gitu, ataupun diskriminasi kemanusiaan gitu. Pariwisata internasional, metodologi penelitian sosial, masyarakat budaya politik di Asia Timur. Ini masuk semester 5. Masyarakat budaya dan politik di Asia Timur. Kayak Korea, budaya Korea teman-teman bisa itu kan bisa diangkat di sini. Dan tuh masyarakat budaya politik negara Asia Tenggara. Selanjutnya juga sama di Timur Tengah. Selanjutnya metodologi penelitian sosial, keamanan global, regionalisme dan apa tuh globalisasi gitu. Jadi teman-teman pada dasarnya sebenarnya kan semester 5 ini udah semakin sedikit gitu mata kuliah, dan nanti kakak akan masuk semester 6 gitu. Jadi kami di semester 5 itu kan udah mengangkat proposal yang nanti akan dijadikan sebagai gambaran untuk skripsi gitu. Nah, mungkin siapa tadi yang nanya? Anisatun kalau nggak salah. Nah, Anisatun misalnya Anisatun nih tertarik di budaya Korea Selatan ataupun pokoknya tentang culture di Korea Selatan gitu. Kamu bisa nih masukkan angkat kasus itu, spesifikasikan yang akan dijadikan skripsi ataupun karya tulis kamu gitu. Misal Bang Andi nih, mungkin Bang Andi tertarik di organisasi internasional, salah satu mata kuliah yang nanti akan diangkat lebih spesifikasi lagi gitu. Dan kakak pribadi itu pengen fokus di Timur Tengah gitu. Kakak pengen ngangkat masalah Timur Tengah di skripsi kakak gitu. Itu bisa. Jadi teman-teman kalian tuh semua lingkup yang kakak bilang sebelumnya tadi, kayak ekonomi, politik, sosial, bahkan budaya, bahkan kesehatan, ekonomi, kalian bisa angkat gitu di akhir mata kuliah gitu. Jadi nggak hanya bahas tentang politik tapi banyak hal. Gimana, Dek? Oke, jadi itu ya tadi untuk Anisatun. Oke. Nah, udah di penghujung acara. Jadi, itulah tadi sekiranya apa aja materi-materi dan pengenalan tentang hubungan internasional, tepatnya di Universitas Tanjung Pura sendiri. Nah, itu ada absensi untuk Google Form. Silakan kalian isi, dan setelah ini jangan dulu keluar karena ada pengumuman pemenang dan foto bersama. Oke, mungkin sekarang aja nih Bang Andi kita umumin pemenang kuis Q&A kuis hubungan internasional tadi. Oke, silakan mungkin Bang Andi bisa dikasih tahu di kolom komentar siapa aja sih pemenangnya. Ayo, kira-kira siapa nih yang menang pada hari ini? Untuk pemenangnya adalah jeng jeng jeng. Kalian bakal dapat hadiah kok buat yang menang. So, tenang aja. Selamat untuk siapa yang akan menang? Justika. Oke, untuk yang pertama selamat ya Justika. Dan ada lagi rupanya satu. Siapa nih? Dan selain Justika, aduh, ini dikduk ini pasti. Zito. Oke, jadi terima kasih selamat kepada Justika dan Zito untuk karena telah memenangkan kuis. So, kepada Justika dan Zito, boleh langsung PC saya untuk saya akan memberikan sedikit pertanyaan
Tapi nggak susah kok. Pokoknya PC saya aja untuk kelanjutannya ya. Oke. So, oke sama-sama. So, kita udah di penghujung acara. Kita bakal mengadakan sesi foto bersama sebagai dokumentasi. Untuk teman-teman boleh on cam. Silakan. Ayo on cam teman-teman. Ini kita udah di ending. So, Yo, kalian yo, yo. harus on cam. Oke, on cam aja semua. Nggak usah malu. Nggak usah malu sama sekali. On cam aja. Oke. Oke, Zito. Dan teman-teman yang lain silakan on cam. Kita udah di sesi dokumentasi, so nggak usah malu-malu aja. Langsung on cam, foto, selesai. Oke. Oke, jadi oke Bang Andi. Aman? Oke, silakan. Aman. Nggak dihitung aja. Silakan Abang Andi untuk menghitung. Ya, semuanya on cam dulu ya, teman-teman semua. Bentar akan po SS. Sebelumnya makasih buat teman-teman yang udah hadir pada ini. Oke, udah on cam semua. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. Ganti gaya dulu, ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Oke, teman-teman. Nah, jadi teman-teman boleh untuk meninggalkan Zoom Meet kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak, terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga teman-teman dilancarkan untuk UTBK, SNPTN dan mandirinya, dan teman-teman bisa untuk masuk ke universitas yang teman-teman inginkan. Amin. Terima kasih ya. Jangan lupa isi Banyak. Google Form-nya ya, kawan-kawan. Oke, jangan lupa di absen ya. Oke, Sukses ya. sukses ya teman-teman. Oke. Andi Ya, cepat sama-sama. makasih Arum, moderator dan semuanya. Ya, Iya, Dek Diza, Dek Benis, terima kasih ya. Terima kasih Bang. Iya, Dek. Arum semangat. Iya, makasih kakak. Arum semangat Kak Arum. siap. Semangat, Nurul. Assalamualaikum, bye-bye semuanya. Waalaikumsalam. Andi ke sini Andi. Iya, bentar. Halo Bang Andi. Halo. Ben masih sakit tuh, Ben? Oh. Mana pula ada sakit? Tulang. Mana ada Itu Nurul sama Atun di mana tuh? Andi Di rumah, kamu Bang. Di rumah Nis, Bang. Bisa bentar lagi abis azan lah ya, kesana ya, udah mau azan di sini. Tip salam di. Ya, sip. Udah keluar dulu ya. Yuk. Dadah Diza. sampai bertemu nanti Bang. Oke, pindah room.